Halo semuanya. Nah, ini bagian dari lanjutan atau rangkaian yang sama dengan video saya yang lain. Itu tentang konsep matematika yang tidak secara spesifik ada benar-benar harus kita bahas di bawah topik atau bab tertentu. Nah, ini tentang pangkat nol. Nah, kalau sebelumnya saya sempat membahas tentang kalau angka dipangkatin nol, hasilnya pasti satu, kecuali si nol itu sendiri. Nah, kenapa sih? Nah, kalau kita coba sendiri di kalkulator atau di berbagai software perhitungan, nol pangkat nol itu tidak akan menghasilkan suatu nilai. Atau kalau di kalkulator ya error lah munculnya. Masalahnya, kenapa secara pemahaman, secara logika matematika, kenapa nol pangkat nol itu jadi error sih? Nah, ini mungkin penjelasan yang saya coba bagikan. Kalau sebelumnya kalau 2 pangkat nol, kita tahu bahwa ini satu. Nah, penjelasannya dari mana? Bisa berdasarkan pola, seperti waktu itu saya sempat jelaskan seperti ini. Bahwa ini, maaf, ini 2. Nah, ini kita tahu bahwa dia selalu perubahannya, ini bagi 2, bagi 2, bagi 2, dan seterusnya. Nah, ini penjelasan yang pertama. Atau kita bisa menggunakan penjelasan yang kedua, misalnya dengan melihat dari, dari rumus atau sifat dari pangkat. Misalnya, yang kita cukup kenal kalau misalnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, atau bisa ditulis seperti ini menghasilkan 2 pangkat 2. Seperti itu. Nah, jadi kita, atau secara umum, 2 pangkat A misalnya dibagi 2 pangkat B itu 2 pangkat dari A minus B. Nah, sekarang saya mau menggunakan metode yang kedua, karena untuk metode yang pertama sebenarnya agak aneh atau bahkan tidak bisa digunakan sebetulnya. Nah, jadi saya hapus dulu. Nah, kalau misalnya kita mencoba membuktikan 0 pangkat 0 itu atau mencari tahu kenapa. Nah, sekarang pertanyaan saya seperti ini. Kalau kita pakai cara yang pertama, 0 pangkat 0 itu, nah kita belum tahu lah. 0 pangkat 1, kita tahu ini 0. 0 pangkat 2, 0 juga. 0 pangkat 3, 0. Sehingga ini akan selalu terus 0. Loh kan? Nah, kalau kita gunakan ide yang sama yang seperti sebelumnya, kalau ini berarti apa? Oh, dibagi 0. Dibagi 0 kan nggak bisa. Nggak muncul. Berarti, atau membuat agak kebingungan dengan, loh ini kalau ini semua 0, berarti apa? Dikali 0 semuanya. Atau dikali 1. Agak kurang jelas lah kasarnya. Jadi ini kurang jelas. Sehingga cara ini biasanya tidak disarankan atau tidak preferable untuk menjelaskan kenapa 0 pangkat 0 itu error. Nah, kita bisa beralih dengan cara yang kedua. Kalau misalkan saya ambil 0 pangkat 2, nih cara pertama ya. Ini cara kedua. Kalau 0 pangkat 2 itu kita tahu itu 0. 0 kali 0, 0. Ya kan? Nah, 0 pangkat 3 itu 0 kali 0 kali 0. Jadi 0 juga, dan seterusnya. Kita tahu, kita mencoba pakai cara yang kedua. Nah, kalau misalkan berdasarkan prinsip aljabar, prinsip pangkat, kita tahu bahwa 0 pangkat 0 itu, atau jangan pakai 0 lah, misalnya 2 pangkat 0 itu kita bisa buat sebagai 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Karena kita tahu seharusnya ini 2 pangkat 2 kurang 2, sehingga mereka sebetulnya sama saja. Nah, menggunakan ide yang serupa, kenapa nggak kalau misalnya 0 pangkat 0, seharusnya berarti misalnya dia berangkat dari 0 pangkat 2 per 0 pangkat 2. Karena dengan alasan yang sama. Nah, 0 pangkat 2 itu 0. Berarti seperti ini. Sehingga 0 per 0. Nah, 0 per 0 sendiri error juga di kalkulator. Sehingga ini tidak mungkin untuk dicari hasilnya. Nah, sebenarnya penjelasan ini akhirnya nantinya bersambung pada, loh, 0 per 0 itu kenapa error? Jadi, bukan hanya sekedar 0 pangkat 0 nggak bisa. Oke, nggak bisa. Kenapa? Karena dia 0 per 0. Nah, 0 per 0-nya sendiri kenapa dia jadi error? Kenapa dia tidak bisa dicari? Nah, itu akan nanti disambungkan dengan video saya yang lainnya. Untuk mengenai pangkat 0 sendiri, minimal kita bisa stop sampai di sini penjelasannya. Kalau kita merasa butuh, kita pengen tahu lebih lanjut kenapa 0 per 0 itu error, nah berarti harus nanti kita pelajarin lagi atau nanti saya share lagi di video yang lain kenapa bisa seperti ini. Sekian, terima kasih.